Romo, suster, orang tua, orang muda, dan anak-anak yang terkasih, marilah dengan penuh iman dan hikmat kita bersama dengan orang muda Katolik Stasi Santa Maria Dolorosa Penginana mengikuti jalan salib tematis. Bapak, Ibu, kaum muda, serta anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti ibadat jalan salib tematis malam ini dengan tema menjadi saksi pertobatan ekologis. Kita awali dengan lagu pembuka.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tahun pada hari Jumat dalam masa Prapaskah kita mengadakan devosi jalan salib. Hal ini telah menjadi sebuah rutinitas. Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan kembali sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salibnya. Sebuah perjalanan penuh penderitaan yang ditanggungnya demi keselamatan kita. Namun, dalam perhentian-perhentian yang akan kita renungkan ini, kita diajak untuk merenungkan, merefleksi, dan beraksi seputar membangun kesadaran bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Dan karena itu, kita menuntut tanggung jawab bersama pula. Dalam setiap perhentian jalan salib ini, marilah kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus mencerminkan penderitaan Allah akibat keserakahan manusia. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima panggilan Tuhan, agar kita menjadi penjaga yang setia bagi bumi ini. Semoga refleksi dan doa kita hari ini menginspirasi tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan melangkah bersama Yesus menuju Kalvari. Di atas puncak inilah kita dibawa kepada keselamatan. Di atas puncak inilah Allah menunjukkan cintanya secara total kepada manusia. Pada salib Tuhan, kita pandang dosa-dosa kita yang terpatri di dalamnya. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk memulai napak jalan Tuhan menuju puncak Kalvari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti jalan salib ini, di mana kami merenungkan penderitaan Putra-Mu Yesus Kristus. Dalam setiap langkahnya menuju Golgota, kami menemukan panggilan untuk memperbarui komitmen kami, untuk mengubah sikap dan tindakan kami. Kami ingin menjadi penjaga yang setia dari bumi ini, rumah bersama yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memahami setiap perhentian jalan salib sebagai refleksi dari tanggung jawab kami terhadap seluruh ciptaan. Bantulah kami untuk melihat penderitaan Yesus sebagai panggilan untuk bertindak nyata demi menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, aku dipenjara oleh masa lalu, ada kegagalan dan kedosaan. Hal itu membuat semangat dan rohku tidak bebas bergerak. Hal itu serasa sudah mati. Apa yang telah kuperjuangkan selama ini berhenti di ruang penjara ini. Sepertinya aku akan mati di tempat ini. Pada perhentian pertama jalan salib, Yesus menerima cambukan dan penghinaan di hadapan Pontius Pilatus. Ini merupakan awal dari penderitaan yang dialami Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk tetap tabah dan berani dalam menghadapi cobaan. Yesus yang tidak bersalah menanggung penderitaan ini dengan hati yang tulus. Dia menunjukkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ketidakadilan dan rasa sakit, kita diajak untuk tidak lari dari penderitaan, tetapi menerimanya dengan hati yang penuh ketulusan. Seperti Yesus, kita diajak untuk menemukan kekuatan dalam setiap kesulitan dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Keberanian Yesus disalib bukan hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi dari kasih yang murni dan misi yang jelas. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, kita dipanggil untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan hidup dengan iman dan harapan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak ada satupun dari kita yang bisa terhindar darinya. Dalam berbagai bentuknya, baik itu fisik, emosional, atau spiritual, penderitaan seringkali datang tanpa kita kehendaki.
penderitaan itu? Apakah kita memilih untuk lari dari masalah, ataukah kita memilih untuk menerima dan belajar darinya? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, seringkali ketika kita dihadapkan pada masalah dan penderitaan, kita cenderung merasa tertekan dan ingin melarikan diri. Mungkin kita berharap untuk menghindari rasa sakit atau ketidakadilan, atau kita berusaha mencari jalan keluar yang cepat. Namun, Yesus mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita terima dengan ketabahan. Ketabahan bukan berarti kita tidak merasakan sakit atau kesulitan, tetapi bahwa kita memiliki keberanian untuk terus maju meskipun dalam keadaan yang sulit. Yesus sendiri menghadapinya dengan penuh keberanian dan tidak menyerah. Ia terus berjalan menuju salib, mengetahui betul apa yang akan dia hadapi, tetapi dia tidak mundur. Ini adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Ketika kita merasa lemah atau putus asa, kita diingatkan untuk tetap teguh, untuk tidak menyerah, dan untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita di setiap langkah. Keberanian Yesus mengajarkan kita bahwa tidak peduli takut menghadapi masalah hidup, karena dengan iman kepada Tuhan kita bisa menemukan kekuatan untuk melewati segala kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, penderitaan seringkali datang tanpa pemberitahuan, dan kita tidak selalu memiliki kontrol atau situasi yang terjadi dalam hidup kita. Namun, dalam setiap penderitaan yang kita alami, ada kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Apakah kita melihat penderitaan sebagai beban yang harus dihindari, ataukah kita melihatnya sebagai peluang menjadi lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan? Yesus meskipun tahu bahwa penderitaannya adalah harga yang harus dibayar
ajak untuk mencari makna dan tujuan di baliknya. Mungkin kita tidak akan selalu mengerti mengapa kita harus melalui penderitaan tertentu, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan menggunakan setiap situasi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berguna. Ketika kita menerima penderitaan dengan hati yang tulus, kita mulai belajar untuk hidup dengan lebih sabar, lebih peka terhadap orang lain, dan lebih bergantung pada kasih Tuhan. Setiap cobaan dalam hidup ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Penderitaan yang kita alami dapat menjadi sarana untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memperkuat iman kita kepada-Nya. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami umat-Mu. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang berkorban demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami tidak takut untuk mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu mendampingi hidup kami, Allah sepanjang masa. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada waktu Yesus memikul salib ke Bukit Kalvari, Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Bayangkan sejenak suasana di jalan menuju Kalvari, debu yang mengepul, teriakan massa, dan tubuh Yesus yang lemah memanggul salib. Di tengah kerumunan itu, Maria berdiri. Ia menyaksikan sendiri anak yang dilahirkannya kini jatuh bangun menapaki jalan penderitaan. Di tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus yang memanggul salib bertemu dengan sosok yang paling mengasihinya, Maria ibunya.
saling bertaut, tidak banyak kata, tetapi dalam tatapan itu tergambar cinta yang dalam, penderitaan yang tak terucap, dan kekuatan iman yang luar biasa. Maria tahu bahwa putranya sedang menapaki jalan penderitaan menuju salib. Namun, ia tidak lari dari kenyataan itu. Ia hadir, berdiri di sana dengan hati yang tertusuk pedang, sebagaimana dinubuatkan Simeon. Tidak mencoba menghentikan rencana Allah, tidak menjerit, tidak mengeluh. Ia hanya hadir, setia dan tabah, menjadi penghibur dalam diam. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan ini mengajarkan kita bahwa kasih sejati tidak selalu bisa menghindarkan orang yang kita cintai dari penderitaan. Tetapi kasih sejati akan selalu hadir, mendampingi, menopang, dan mendoakan dalam keheningan yang penuh cinta. Di tengah penderitaan yang sangat dalam, perjumpaan itu seolah mengingatkan kita tentang kasih yang tak terhingga, sebuah pengorbanan yang tak terucapkan, dan sebuah perpisahan yang tak bisa dihindari. Penderitaan ini juga mengajak kita merenungkan seberapa sering kita menghindari penderitaan kita atau berpaling dari orang-orang yang menderita. Apakah kita hadir dengan cinta dalam penderitaan mereka? Apakah kita mau tetap setia meski hati kita sendiri terluka? Yesus dan Maria menunjukkan kepada kita makna kasih yang sejati, bukan kasih yang jauh dari salib, tetapi kasih yang menyertai, mendampingi, dan menyerahkan segalanya kepada kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam perjalanan salibmu yang berat, Engkau bertemu dengan Maria, ibumu. Dalam kesedihan dan penderitaan, kasih di antara kalian tidak pudar, justru semakin dalam. Ajarilah kami untuk setia seperti Maria. Ketika orang yang kami cintai mengalami penderitaan, berilah kami kekuatan untuk hadir dan mendampingi mereka dengan penuh kasih, bukan untuk menghindari salib, tetapi untuk menanggungnya bersama dalam terang iman. Bimbingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pribadi yang setia dan sanggup mengasihi mereka yang menderita dan membutuhkan kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar selalu berani berjalan bersama salib hidup kami, sambil percaya bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang wanita muda bernama Veronika sedang melangkah dan menuju kerumunan banyak orang. Veronika sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda babak belur tak beraturan dengan darah mengucur deras keluar dari titik-titik tikaman mahkota berduri yang dikenakan pada kepala sang pemuda itu. Tergerak oleh perasaan iba berbalut belas kasih yang mendalam, Veronika maju mendekat dan menatap dengan penuh rasa terharu wajah tampan berlumpur darah itu. Tiba-tiba tubuh Veronika terdorong oleh tangan kekar seorang algojo. Namun Veronika, wanita yang lemah lembut ini, dengan sekuat tenaga melawan dorongan tersebut dan dengan nekat masuk ke dalam lingkaran kerumunan para algojo. Veronika dengan spontan membentang selembar kain di tangannya dan menyeka wajah Yesus. Veronika adalah wanita yang setia mengikuti ziarah salib bersama Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Veronika merupakan bela rasa atas apa yang dirasakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Veronika mengusapi wajah Yesus di tengah perjalanannya yang penuh penderitaan, Veronika menunjukkan sebuah tindakan belas kasih yang mendalam. Tindakan ini adalah contoh nyata bagaimana kasih dan perhatian bisa meringankan penderitaan meskipun hanya sesaat. Dalam konteks kerusakan ekologi yang dihadapi bumi saat ini, tindakan Veronika mengajarkan kita untuk memperhatikan penderitaan alam dan berusaha untuk merawatnya dengan kasih dan perhatian yang sama. Sebagaimana Yesus berkata dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang
dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan adalah juga sebuah pelayanan kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kerusakan ekologi yang kita hadapi merupakan akibat dari ketidakpedulian dan eksploitasi berlebihan terhadap alam. Meneladani Veronica, kita diundang untuk melakukan tindakan-tindakan kecil namun bermakna dalam menjaga dan merawat bumi. Seperti Veronica yang menghapus keringat dan darah dari wajah Yesus, kita dapat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jejak ekologi kita dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Hal ini tidak hanya menunjukkan kasih kita kepada ciptaan Tuhan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi ini. Mari kita refleksikan bahwa setiap tindakan kecil untuk menjaga alam adalah bentuk cinta kita kepada Sang Pencipta dan sesama makhluknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap tindakan cinta dan belas kasih yang dilakukan dengan berani dan sukarela tentu saja diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Setiap tindakan cinta yang tulus tanpa pamrih membuahkan kedamaian, kelegaan, kesembuhan, dan penghiburan yang berarti bagi sesama. Itulah yang dilakukan Veronica. Oleh karena tindakan cinta tak berpamrih itu, Tuhan Yesus mengganjari Veronica dengan lukisan wajahnya sendiri, wajah Allah yang menjadi manusia pada selembar kain yang telah menyeka darah dan keringat yang berlumuran di wajah Yesus. Kita akan kehilangan orang-orang yang berhati Veronica, punya hati yang peduli pada nasib orang lain. Semoga teladan Veronica menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasih, yang tidak takut untuk bertindak dan melayani mereka yang membutuhkan, serta bertanggung jawab untuk merawat bumi dengan kasih dan hormat, dan bekerja sama dalam upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Rahim, lewat tindakan Veronica, Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan terhadap sesama dan lingkungan di sekitar kami, khususnya terhadap semua yang sedang menderita.
Kami bersyukur atas keteladanan Veronica dalam cintanya yang tulus tanpa pamrih terhadap putramu yang sedang memanggul salib menuju Bukit Kalvari. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan adalah hasil dari dosa-dosa, keegoisan, dan ketamakan kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu memiliki hati yang peka dan penuh kasih terhadap lingkungan di sekitar kami. Berilah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang dapat memperbaiki kerusakan alam. Semoga melalui upaya kami dapat membawa penghiburan dan pemulihan bagi bumi yang Engkau ciptakan dengan penuh kasih. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Via Dolorosa kini makin bergelora. Di tengah panasnya terik yang menyengat, darah dan keringat kini bercucuran bersamaan tanpa henti. Raganya yang perkasa kini semakin lemah dan tanpa daya. Tubuh yang tidak terluka kini mulai berdarah akibat cambukan, dan luka yang sebelumnya ada kini semakin berdarah. Sang putra itu kini jatuh tersungkur lagi untuk ketiga kalinya, dan suara yang membenci semakin menggelegar, seolah tak sabar untuk melihatnya mati. Tubuhnya yang semakin lemah tidak mampu untuk menahan beban salib yang berat. Karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus terbanting di tanah yang berbatu-batu. Namun, karena cintanya yang amat besar kepada Bapa dan manusia, dan ditopang oleh semangat yang luar biasa, Yesus menyeret langkahnya kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan penuh kesabaran dan rela, Yesus terus melangkah, dan kini Golgota telah nampak dari pandangan mata yang penuh dengan harapan dan semangat. Semangat cinta tanpa pamrih. Cinta Yesus kepada manusia yang tidak mau bertobat sungguh amat besar, sampai Ia rela menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa, meski dirinya sendirilah yang menjadi korban. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, masihkah kita mengeluh terhadap salib kita yang kecil?
dan cacian tidak berhenti mendarat pada tubuhnya hingga jatuh berulang kali. Namun ia tidak menyerah, melainkan bangun kembali dan terus berjalan. Tubuh yang penuh dengan luka dan darah yang bercucuran kini membuatnya mengeluh dan berhenti. Hal ini mau mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi salib hidup kita. Bila jatuh, kita harus bangun kembali. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak. Namun Yesus terus mengingatkan kita bahwa salib itu akan berlalu apabila kita menerima dan menjalaninya dengan penuh cinta. Dengan jatuh di bawah salib mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan alam ciptaannya, sebab dengan mengasihi segala sesuatu yang diciptakan, kita juga mengasihi penciptanya. Yesus tidak ingin kita merasa puas dengan diri kita sendiri, tetapi selalu siap sedia membantu orang lain untuk keluar dari permasalahan hidupnya dalam keadaan apapun kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengorbankan diri karena cinta. Maka kita pun diajarkan untuk selalu menjaga dan melestarikan ciptaan Allah yang penuh dengan segala kebaikan. Cinta kepada sesama, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun tanah tempat kita menapaki kaki untuk mencari dan menyebarkan kebaikan Allah. Namun, seringkali kita tak mampu memberi maaf kepada sesama, apalagi kita menyimpan rasa sakit akibat dari perbuatan orang lain kepada kita. Darah Yesus menyadarkan kita, meskipun kita jatuh bangun dalam memaafkan, tetapi kita harus mengusahakannya. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Bapa yang penuh kasih, kami seringkali jatuh dalam dosa yang sama hingga membuat putra-Mu menderita. Kami mohon, berilah kami Roh-Mu agar kami senantiasa rendah hati dan siap untuk memperbaiki kesalahan kami dan terus bangkit untuk memulai perjalanan panjang kami dengan penuh semangat. Bantulah kami agar kami senantiasa menjaga ciptaan-Mu dan selalu membantu sesama kami yang membutuhkan bantuan. Semoga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga membantu saudara-saudara kami yang jatuh dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan Pengentara kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di sana.
kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab yang saya suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada perhentian ke-12 Jalan Salib, kita sampai pada puncak penderitaan Yesus, di mana Dia disalibkan dan menghembuskan napas terakhirnya. Ini adalah momen yang sangat mendalam, penuh dengan makna, dan menjadi titik klimaks dari seluruh pengorbanannya bagi umat manusia. Di atas salib, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang tak terhingga, yang rela mengorbankan diri-Nya untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut. Dalam penderitaannya, kita melihat sebuah teladan kasih yang tak dapat kita bayangkan sebelumnya. Perhentian ini mengajak kita untuk merenungkan tentang arti pengorbanan sejati. Yesus yang tidak berdosa, yang tidak pernah berbuat salah, justru mengambil segala dosa dunia ini atas diri. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang sangat besar, yang berat Yesus tidak mengeluh. Bahkan saat tubuhnya terluka dan jiwanya disiksa, Dia tetap mengasihi kita semua. Di saat yang paling menyakitkan ini, Yesus tidak membalas dendam, tidak membenci mereka yang menyakitinya, tetapi justru berdoa bagi mereka. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah ungkapan kasih yang begitu dalam, sebuah pengampunan yang melampaui segala pengertian manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita seringkali merasa begitu sulit untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Dalam hidup ini, tidak jarang kita dihadapkan pada kesulitan, tantangan, atau bahkan ketidakadilan yang datang kepada kita. Namun, di saat-saat itulah kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, mengikuti teladan Yesus. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan memandang salib, kita diingatkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk mengalami kedamaian sejati. Yesus mengajarkan kita bahwa meskipun kita terluka atau disakiti, kita tetap dipanggil untuk mengampuni dan menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Pengampunan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Perhentian ke-12 ini juga
mengingatkan kita akan keteguhan iman yang ditunjukkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengembuskan nafas terakhirnya, Ia berkata, "Sudah selesai." Kalimat ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan kemenangan atas segala kuasa gelap yang mencoba menguasai dunia ini. Apa yang terjadi di kayu salib bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan sebuah awal dari kehidupan baru di dalam Kristus, sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kasih yang tidak akan pernah berakhir. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," Dia memberitahu kita bahwa karya penebusannya telah selesai. Dia telah memenuhi setiap tujuan dan setiap janji Allah menyelamatkan umat manusia. Di salib, segala penderitaan yang harus Dia tanggung demi keselamatan kita telah menanggungnya, telah selesai. Kita tidak lagi harus membawa beban dosa kita sendirian, karena Yesus telah menanggungnya bagi kita. Kematiannya membuka jalan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal bersama Allah. Itu adalah hidup yang penuh dengan pengampunan, pembaruan, dan kedamaian yang hanya dapat kita temukan dalam hubungan yang sejati dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita merenung sejenak dalam ini. Bayangkan diri kita di kaki salib, melihat penderitaan Yesus, dan menyadari betapa besar kasih yang Dia berikan kepada kita. Kasih-Nya yang begitu besar hingga Dia rela mati untuk kita agar kita bisa hidup. Semoga momen ini membawa kita pada kesadaran yang mendalam tentang pengorbanannya yang tak terhingga. Semoga kita bisa menghidupi setiap langkah kita dengan penuh rasa syukur atas kasih-Nya yang tiada banding, dan bahwa hidup kita pun dapat menjadi saksi kasih Yesus yang nyata bagi orang lain. Dengan mengingat pengorbanan Kristus, kita diundang untuk merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita siap untuk mengasihi dan mengampuni sesama, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun? Semoga setiap hari kita bisa lebih menyerupainya, mengampuni seperti Dia mengampuni, mencintai seperti Dia mencintai, dan hidup dalam pengharapan yang Dia berikan. Sebab melalui salib-Nya kita memperoleh hidup baru, hidup yang penuh dengan kasih, damai, dan pengharapan yang tak akan pernah berakhir. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
suster, ibu bapak, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai oleh Yesus Kristus yang tersalib. Marilah kita setelah merenungkan jalan salib Kristus, kita diajak untuk meratapi, merenungi, mengingat segala salah dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, segala sikap egois terhadap ekologis, terhadap alam, terhadap Allah, terhadap alam sekitar kita, terhadap Allah baik, Allah teman kita maupun Allah dalam diri sesama kita. Marilah kita sebagai anak merenungkan, merefleksikan bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Kita yang sering menyakiti hati orang tua, tidak sopan, tidak menjaga tata krama, tidak menghargai, menghormati status orang tua. Kita yang tidak menghargai para guru, para pendamping, para pendidik kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua, sebagai guru yang mungkin sering pilih kasih, tidak menunjukkan cinta yang tulus terhadap pasangan, berselingkuh, judi, mabuk-mabukan. Masihkah kita dalam dunia kerja memanipulasi, korupsi, kolusi, nepotisme, pilih kasih? Kita sering menipu, menyebarkan berita hoax, gosip, mencuri, menuntut hak daripada kewajiban. Kita sering menaruh iri hati, dengki, dan benci di antara sesama kita. Bagaimana sikap kita yang sering malas urusan gereja? Kita lebih mencintai hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Bagaimana sikap kita sebagai imam, biarawan, biarawati? Apakah kita sudah sungguh menghidupi kaul kebiaraan dan panggilan selibat kita? Bagaimana sikap kita semua? Apakah kita sudah takut terhadap Tuhan? Marilah kita merenungkan, meratapi semua salah dan dosa kita melalui ratapan. Kau
dalam Kristus. Salib berbeban berat bertumpu dosa-dosa kita umat manusia. Di atas palang yang sama, kita menyalibkan Putra Allah dengan dosa-dosa kita pula. Betapa Tuhan menanggung segalanya. Namun, kematian di atas salib bukanlah akhir dari segalanya. Melalui jalan salib ini, kita dibawa untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Penolong, tuntunlah kami umat-Mu agar menjadi peziarah yang penuh harapan, bertobat dari segala cara hidup yang merusak alam. Bantulah kami untuk tetap berkomitmen menjaga ciptaan dengan penuh kasih. Berkatilah usaha kami untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih selaras dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengharapan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Salam kasih persaudaraan. Dalam menyongsong Pasca tahun 2025, teman-teman anggota OMK Stasi Penginanga Paroki Stella Maris Danga melaksanakan jalan salib tematis. Maksud dari jalan salib tematis ini adalah sebuah rangkaian permenungan yang bersifat tematis, yang berkaitan dengan tema-tema permenungan yang telah disiapkan dan disepakati bersama. Dan dalam kebersamaan kami sepakat memilih tema jalan salib tematis kali ini menjadi saksi pertobatan ekologis. Tema ini sejalan dengan surat Gembala Bapak Uskup Agung Ende, surat Gembala masa Prapaskah ini. Dan dalam tema ini kita mau mengajak kepada semua umat untuk melakukan tindakan nyata, yaitu mencegah alam dari kehancuran. Sekurangnya itu saja sebuah permenungan yang mau disampaikan dari jalan salib tematis ini. Oleh karena itu saya menyampaikan profisia dan terima kasih banyak untuk teman-teman orang muda yang sudah siap mau menjalani aksi nyata yang akan dibuat dalam masa Prapaskah ini sesuai dengan surat Gembala Bapak Uskup untuk memelihara alam ini. Terima kasih untuk semua para pendamping, ketua stasi dari Penginang ini yang telah mendukung menyukseskan kegiatan ini. Harapannya kita tetap jaga kebersamaan, kekompakan persaudaraan. Sekian saja, terima kasih, salam kasih persaudaraan.